wakil kan? Oke, Pak. Boleh, Pak. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Kemudian dari mahasiswa juga masih diberi kesehatan untuk mengikuti perkuliahan sampai saat ini. Ya. Jadi pertemuan ke-14 ini pertemuan terakhir. Mudah-mudahan nanti di di ujian akhir semester bisa mendapatkan nilai yang baik. Pada prinsipnya yang ingin saya sampaikan dalam pembelajaran machine learning ini adalah platformnya banyak sekali. Kalau kita lihat dari buku ini, sebentar saya lihat, ya aplikasinya banyak sekali sebenarnya, ya. Nah, intinya yang saya ingin sampaikan adalah ambil salah satunya, kuasai salah satunya. Nggak mungkin juga kita kuasai semuanya, ya. Misalnya ini ya, ada aplikasi terkait dengan pembelajaran mesin. Ya, aplikasi pembelajaran mesin kan banyak sekali ini ya. Ada situs web adaptif, kemudian ada komputasi adaptif, kemudian ada bioinformatika, antarmuka otak mesin, seminformatika, mengklasifikasi urutan DNA, iklan komputasi, keuangan komputasi, ya. Kemudian ada mendeteksi penipuan kartu kredit, bermain game. Ya, ini ada PC komputer. Kemudian ada pencarian informasi, kemudian ada deteksi penipuan internet, kemudian ada persepsi mesin, ada diagnosa medis, ya. Ada pemrosesan bahasa alami, optimalisasi metaheuristik, sistem pemberi rekomendasi, penggerak robot, mesin pencari, banyak ya. Ada juga rekayasa perangkat lunak. Nah, nggak mungkin juga kita kuasai kan semua kan. Paling tidak nanti adalah beberapa yang kita bisa bawa atau kita pelajari sendiri, bisa otodidak juga, bisa baca buku, ya, untuk menciptakan machine learning, ya, termasuk semalam yang dari Google Form, ya, yang fasilitas yang ada di Gmail. Nah, jadi di dalam perangkat mesin ini, aplikasi ini, ambil saja salah satu yang mungkin berkaitan dengan pekerjaan kita nantinya setelah tamat, ya, atau waktu belum tamat pun kita sudah kerja. Ambil aja salah satu yang mungkin bisa menunjang atau mendukung pekerjaan kita, aplikasi-aplikasi yang di bawah ini, ya. Misalnya kita berada di sebuah perusahaan kantor yang bergerak di bidang properti gitu, ya. Yang bergerak di bidang properti yang menjualkan rumah di sebuah sebuah komplek, ya. Di sebuah komplek. Kemudian bagaimana untuk bisa rumah ini laku dijual, ya. Laku dijual di setiap daerah, ya kan. Nah, ini tantangan tersendiri sebenarnya. Nah, kalau seorang pimpinan kita mengatakan bahwasanya bagaimana rumah dengan tipe 45, rumahnya dengan tipe 65 ini bisa terjual dalam dalam 1 bulan itu 1 atau 2, saya serahkan kepada Anda misalnya kan, ada kasus seperti itu. Nah, dari aplikasi machine learning ini coba cari kira-kira aplikasi apa yang cocok untuk mencari
konsumen, ya, customer. Cari, kita kumpulkan, mungkin melalui pencarian informasi, ya, pencarian informasi. Umpamanya apa kira-kira pencarian informasi untuk mengumpulkan data konsumen? Kira-kira apa? Ya, kita mengumpulkan misalnya data teman-teman kita di Facebook, betul kan? Ya. Nah, untuk penjualan rumah, umpamanya kita mau menjualkan rumah, apakah kita menjualkannya di kalangan anak-anak SMA? Apakah cocok kira-kira? Tidak. Nah, tidak, ya kan? Kira-kira di kalangan siapa kita menjualkan rumah itu? Ada yang bisa kasih komentar? Ke siapa cocok kita jualkan rumah? Kan belum terpikirkan sampai sekarang kan? Ada nggak kira-kira kita punya konsep ketika kita mau menjualkan sesuatu produk, kita harus juga tahu tempat pasarannya di mana. Nah, jadi aplikasi machine learning ini contohnya pencarian informasi, boleh kita cari dari Facebook, tapi kita harus cari orang dengan kalangan menengah ke atas, ya, yang sudah bekerja. Nah, mungkin kita jual rumah kepada orang yang belum bekerja, kan gitu. Nah, contohnya PNS, ya, atau pegawai swasta, ya, atau pegawai pemerintahan. Nah, dengan pencarian informasi itu melalui mesin pencari, kita lihat, ya, misalnya kita cari di sebuah Facebook komunitas komunitas pengusaha misalnya gitu, ya kan? Kita masuk ke dalam grup itu gitu, ya. Kita masuk ke dalam grup itu, kemudian kita buat iklan player tentang kelebihan dan tempat strategis penjualan rumah tadi dengan cicilan, dengan harga dan lain sebagainya, ditambah dengan adanya nomor nomor kontak kita, ya, WA yang mungkin siap 24 jam. Nah, ini yang akan membantu mesin pencari kita itu atau data yang kita cari itu banyak, ya. Karena data itu yang saya katakan semalam kemarin pelajaran-pelajaran sebelumnya, tidak 50 orang gitu, tidak 100 orang. Data itu kalau kita lihatkan dengan data komputer atau data mining, sebenarnya, ya, data itu, data mining, bahkan deep learning, ya, deep learning itu lebih dalam lagi gitu, deep learning makin dalam. Itu data itu sudah jutaan sebenarnya, ya, sudah jutaan ribuan, ya. Kalau kita pemula, ya oke lah, mungkin yang saya bilang tadi pekerjaannya terkait dengan penjualan rumah, ya kan? Penjualan rumah kita pemula, ya, kita paling tidak dapat data satu hari 10 orang, ya, yang sudah bekerja. Intinya kita bisa memilah data-data mana yang layak untuk kita promosikan, kita kasih tahu mana yang tidak, ya. Jangan nanti yang saya bilang tadi, Novia bilang kalau anak SMA itu nggak boleh, karena mereka masih sekolah, masih dalam tahap pendidikan, nggak mungkin mereka beli rumah, belum ke sana pikirannya, ya kan? Nah, yang sudah ke sana pikirannya itu adalah orang-orang yang sudah bekerja, ya, bekerja tapi statusnya masih belum menikah. Nah, pasti mereka punya impian atau punya visi untuk mendapatkan rumah seperti itu. Ya, jadi dari data-data ini kita kumpul, yang terutama kita kumpul misalnya di dalam sebuah komunitas atau aplikasi yang saya katakan itu adalah contohnya Facebook, kita dapat datanya, ya, atau di situs web atau di komunitas lain, ya, komunitas lain kita dapat, kemudian kita pilih misalnya mana yang daerah Medan, mungkin mana yang daerah Binjai, kemudian mana yang daerah
langkat dan lain sebagainya, ya kan? Nah, tinggal nanti kita dapatkan nomornya, ya. Kalau dia ada nomornya, kalau nggak ada, ya sebenarnya nomor ini privasi sebenarnya, ya. Oleh karena itu strateginya itu adalah bekerja sama dengan provider, ya. Kan ada orang yang menjualkan nomor WA. Ini pun harus ada persetujuan juga gitu. Tapi intinya kita harus punya data pencarian informasi dari machine learning yang di sini yaitu pencari informasi. Jadi nanti rumah yang akan kita jual itu kita tahu kemana kita arahkan, ya, kita promosikan. Jadi nggak salah dia, ya, seperti itu. Contoh lain lagi kira-kira kalau di dalam sebuah kantor atau lembaga yang membutuhkan machine learning itu apa kira-kira? Kita kerja nih nanti, ya. Tapi intinya adik-adik mahasiswa mungkin sebagian ada yang sudah kerja, ada yang sebagian fokus pendidikan, ya, fokus belajar. Kalau Pak ini ke depan kita sudah bisa menganalisa kalau saya bekerja di sini apa yang saya lakukan, aplikasi apa yang harus saya miliki. Sebenarnya gini, walaupun aplikasi yang kita gunakan, yang kita miliki atau yang kita kuasai itu belum sempurna, jangan merasa minder, ya. Artinya belum sempurna, saya nggak berani gitu. Ada satu kunci untuk ketika kita harus mau maju di pekerjaan itu, mau beradaptasi, mau berkembang, ya. Ya saya lah dulu, ya, orang tua kita lah dulu. Sebelum dia menjadi seorang pimpinan atau kepala bidang, kepala biro, kemudian kepala sekolah dan lain sebagainya, dia kan dari anak tangga pertama dulu gitu, ya. Mungkin jadi admin dulu, kemudian admin beberapa tahun, kemudian dia ikut ujian kompetensi pemilihan kepala bidang, ya kan, atau dia kinerjanya bagus. Nah, dari posisi awal anak tangga pertama untuk menuju kepala bidang tadi, ini kan butuh proses. Artinya dia belajar, ya kan, dia kuasai apa yang harus menjadi syarat-syarat sebuah menjadi pimpinan gitu, ya kan. Apalagi kalau di dalam lembaga perusahaan teknologi, ya, perusahaan teknologi, dia kan harus sebenarnya perusahaan teknologi ini memiliki finansial atau gaji yang cukup tinggi, ya, sangat besar, ya, sangat besar. Namun tak mesti kita harus bekerja di bidang pemerintahan atau lembaga-lembaga tinggi, ya. Nah, jadi dari anak tangga pertama kita kuasai, kemudian setelah kita kuasai, pimpinan mengatakan mau nggak mau Anda yang megang ini karena Anda yang berkompeten di sini, memiliki ilmu itu, saya menyerahkan jabatan itu kepada diri Anda. Seperti itu, ya. Contoh di sekolah misalnya SMK atau SMA yang di dalam sekolah itu ada lab komputer. Ada lab komputer. Kebetulan kita yang dianggap mampu untuk menjaga lab komputer tersebut, ya kan? Kenapa? Karena kita tahu menguasai jaringan, kita bisa menguasai instalisasi, kemudian kita bisa troubleshooting kalau ada komputer rusak, bisa tidak hidup, kita bisa memperbaikinya jadi hidup, ya kan? Kita bisa misalnya menguasai Zoom, ya, ada pertemuan-pertemuan online, kemudian kita bisa memfasilitasi pertemuan-pertemuan secara online, ya, di media sosial. Nah, seperti itu, ya. Jadi ada keterampilan-keterampilan, ya. Nah, oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan adik-adik bisa juga otodidak, ya, atau bisa konsultasi dengan dosen atau dengan guru-guru untuk bisa menguasai salah satu dari aplikasi pembelajaran mesin ini, ya. Ini banyak sekali memang, ya. Ini termasuk yang bermain game ini, ya. Siapa yang bermain game, ini waktu bisa termakan banyak di sini, ya. Kemudian
Ini pada tahun ini udah nanti baca aja ya. Ini banyak ini ada penggerak robot, kemudian ada mesin mencari, ada macam-macam ini ya. Ada juga rekayasa perangkat lunak. Ini termasuk yang aplikasi contohnya Rapid Miner ya. Kemudian pada tahun 2006, ini cerita sedikit, ini ada perusahaan film online. Mungkin adik-adik tahu yang Netflix ya. Ini menjalankan sebuah lomba Netflix Award. Pertamanya untuk mendapatkan program memiliki prediksi presensi penonton dengan sangat baik, memiliki nilai akurasi lebih tinggi menggunakan ini algoritma ya. Rekomendasi film Cinemax lebih besar. Sebentar ya, ini ada ribut pula ini di luar. Ya, mereka menggunakan algoritma rekomendasi film Cinemax lebih dari 10%. Mereka buat riset ya dengan tim ini Big Charles dan Pragmatic Theory sebagai salah satu riset untuk mengembangkan model entitas yang memenangkan lebih hadiah utama 1 juta tahun 2009. Ya, jadi mereka melakukan riset. Ternyata setelah beberapa bulan penghargaan, mereka dapat penghargaan. Netflix memahami bahwa penayangan tidak dapat menjadi indikator terbaik dari kebiasaan menonton. Ini semua tentang rekomendasi ya. Dan mereka memodifikasi hasil riset mereka. Jadi The Wall Street Journal pada tahun 2010 melaporkan tentang penggunaan pembelajaran mesin oleh perusahaan Hebel Research untuk memprediksi pergerakan ekonomi. Artikel ini tersebut menjelaskan prediksi Rebel Research tentang krisis keuangan pemulihan ekonomi. Algoritma pembelajaran mesin digunakan pada studi lukisan seni rupa dalam sejarah ini menemukan hasil yang berdampak dalam studi lukisan seni rupa yang sebelumnya tidak diketahui di antaranya para seniman dilaporkan pada tahun 2014. Jadi pembelajaran mesin ini banyak diimplementasikan oleh Rebel Research ini yaitu pada studi lukisan dan seni rupa ya. Ini ada juga perangkat lunaknya, yaitu perangkat lunak yang mungkin yang kita anggap open source ya. Ada Glib, ada Elki ya, ada 2O. Banyak ragam ini ya. Saya pun belum sempat dibuka semua dengan banyaknya. Yang perangkat lunak open source ya. Kalau komersial itu ada Knaim ya. Knaim ini sama untuk database juga, ada RapidMiner ya. Nah, untuk komersial itu ada Amazon Machine Learning, kemudian ada Agos Slash Studio, Databricks, ini macam-macam nih ya. Ada SPSS ya, tapi untuk IBM, kemudian ada MATLAB, ya MATLAB ini juga sama. Kemudian ada Neural Designer, ada Oracle, ya, ada Static Data Miner. Nah, ini yang saya katakan juga tadi, ambil saja salah satu yang mungkin nanti pendukung di tempat kita bekerja, ya. Kemudian saya teruskan. Ini udah kemarin kita pelajari. Nanti dibaca aja. Nah, ini sebentar. Silakan download bahannya ya. Takut nanti memorinya penuh, hilang pula. Sebentar ini ya.
Nah, ini ada berita. Berita ini tanggal berapa nih ya? Tanggal 9 Januari kemarin 2024. Ini sudah 87,2 ribu orang sudah melihat ya terkait jurnal ini yang dikeluarkan oleh Edureka. Ya, Edureka mengeluarkan berita judulnya 10 penerapan pembelajaran mesin teratas dalam kehidupan sehari-hari. Dia merekomendasikan dari Kisley Kishari ya. Ini kurs ini pakar Big Data dan Ilmu Data. Melakukan riset di Edureka. Tertarik dengan machine learning. Ya, jadi ini sekedar apa aja, sekedar teori, kemudian ini. Nah, jadi aplikasi learning itu dia kupas satu persatu ya. Misalnya peringatan lalu lintas ya, peringatan lalu lintas atau yang disebut dengan traffic alerts ya. Nah, peringatan lalu lintas ya. Nah, ini aplikasi machine learning ini mungkin adik-adik sudah paham ya. Sekarang Google aplikasi yang digunakan sebagai lalu lintas, kita bisa pergi keluar tanpa harus menanya-nanya ke orang lain ya terkait dengan alamat yang kita tuju ya. Jadi dalam suatu hari dia bepergian ke kota lain mengambil jalan tol dan peta menyarankan meski lalu lintas padat Anda berada di rute tercepat. Bagaimana dia bisa mengetahui hal itu? Ya, kombinasi dari orang yang saat ini menggunakan layanan Google Map ini diperoleh dari perusahaan ya. Setiap orang menggunakan peta menyediakan lokasi mereka, kecepatan rata-rata ya. Jadi di Google Maps ini kita mungkin tahu masing-masing bagaimana Google menyarankan untuk mengambil jalan terdekat tempat tujuan yang ingin kita capai. Ya. Kadang-kadang kan kita mendapatkan dari teman kita informasi misalnya Anda di mana sekarang gitu kan? Oh, posisi saya di Jalan Halat gang ini gitu. Ada gang bilang gang Patrimura ya, nomor sekian. Kita kan sebagai orang yang tidak menguasai lapangan kan pasti memikirkan apakah jalan itu yang kita gambarkan apakah jalannya jalan protokol, kemudian masuk gang lagi, kemudian ada gang sempit lagi kah gitu kan. Nah, dengan adanya Google Maps ini kita bisa minta tolong kepada teman kita itu, tolonglah di-share lokasi gitu, ya kan? Di-share lokasi, kemudian dengan lokasi itu kita bisa menuju ke sana. Nah, kalau kita lihat fasilitas yang ada di Google, sebenarnya Google itu sudah menyediakan, Google Maps ini sudah menyediakan bentuk 3 dimensinya ya. Begitu kita klik, kita tahu arah atau jalan, gambaran rumahnya itu ya. Misalnya kan ini kan posisi apa namanya? Posisi tempatnya yang merah ini misalnya. Nah, kita tahu, kita telusuri sesuai dengan Sherlock yang diberikan, namun terkadang Sherlock yang diberikan itu bisa salah ya. Salahnya nggak jauh sih sebenarnya. Salahnya itu mungkin beda gang, kemudian beda rumah ya. Kenapa? Karena salah itu karena Google waktu mengidentifikasi alamat tersebut ya, mobilnya itu tidak bisa masuk ke dalam gang tersebut gitu. Ya. Nah, dia mobil Google ini kan dulu jalan ya, jalan untuk nge-save untuk menyimpan maksudnya, untuk menyimpan jalan-jalan yang ada di seluruh dunia ya. Nah, ketika ada gang sempit yang memang mobilnya tidak bisa masuk, mereka nggak bisa baca. Ya, makanya kadang-kadang kita waktu kita jumpa kawan itu nggak sepenuhnya ya, terkadang bisa salah juga gitu.
salahnya 1 sampai 2 rumah atau salah gang aja gitu ya. Nah, tapi kebanyakan betul, misalnya kalau ada undangan pesta di Sherlock ya, bahkan pesta itu kalau kita lihat sekarang undangannya sudah berbentuk PDF atau berbentuk WA ya, yang di-share melalui teman-teman supaya tidak lagi bertemu langsung. Sebenarnya kalau undangan itu yang kita undang itu ya kan harus kita hormati karena dia datang membawa hadiah ya. Datang bawa hadiah, kemudian kita undang pula melalui WA. Sebenarnya secara etika nggak boleh, tapi dikarenakan jauh dan kesibukan masing-masing, ya mau nggak mau kita ngundang itu tanpa mengurangi rasa hormat, kita gunakanlah WA ya. Yang WA itu ada lagi aplikasi, misalnya player yang melingkan foto pernikahan, alamat ya, ada di WA tersebut. Jadi komplit semua, gambarnya ada, kemudian tempatnya, kemudian apanya lagi. Yang biasa kita sering nggak dapat undangan dari WA? Siapa yang sering dapat undangan dari WA kira-kira? Bayu sering yuk. Iya Pak, sering Pak, tapi dari grup. Ya, hati-hati APK ya yuk. Nanti APK pula. Ya, undangan itu pun bisa berbentuk APK juga ya. Ya PDF tapi bisa APK. Ya, kalau kita mendapat undangan dari teman yang tidak kita kenal, nggak usah diangkat, nggak usah dibuka. Ya. Nah, jadi undangan itu sebenarnya perpaduan dengan machine learning dengan aplikasi Google Maps ya. Karena di undangan itu kan ada tempat alamat yang mau dituju, ya kan? Tempat alamat yang mau dituju. Nah, seperti itu. Ya, bahkan di dalam undangan itu juga tertera apa namanya? Kalau nggak sempat datang, boleh mengirimkan hadiahnya ke rekening ini, gitu kan? Karena ada itu kan, sering nggak kita lihat itu, lengkap semua, ada gambarnya, ada gambar orang yang pesta, kemudian apa lagi, ada tempatnya, kemudian ada alamatnya, bahkan ada nomor rekeningnya gitu. Nomor rekening pun dibuat di situ juga gitu. Kalau nggak sempat datang, ya seperti itu. Kemudian itu tadi Google ya, Google Maps ya. Jadi data-data besar lalu lintas itu dikumpulkan oleh Google Maps dalam ribuan alamat, ribuan tempat. Jadi bisa memprediksi lalu lintas yang datang dan menyesuaikan rute Anda berdasarkan itu. Jadi biasanya Google Maps ini machine learning yang memprediksi jalan untuk menuju tujuan kita itu dari jalan tikus, ya intinya seperti itu. Maksudnya jalan potong. Misalnya kita dari sini mau ke USU, kan banyak tempat kan, banyak jalan kan untuk menuju ke USU kan. Dari sekian, misalnya dari yang hadir inilah 23 orang ini, jalan untuk menuju USU ini bisa saya katakan rata-rata mengomentari berbeda-beda, ya kan? Misalnya jalan dari USU itu bisa Pak dari Jalan Sunggal belok kiri Setiabudi, kemudian Setiabudi terus saja. Nah, begitu Simpang Mansur, Simpang 4 belok kiri gitu. Itu salah satu. Bahkan ada juga jalan alternatif sebenarnya ke USU kan. Banyak jalan alternatif ke USU nggak kira-kira? Banyak ya. Misalnya dari mana lagi jalan mau ke USU? Siapa yang bisa kasih pendapat? Siapa yang kira-kira bisa kasih pendapat jalan untuk ke USU? Gak ada yang bisa kasih pendapat jalan ke USU. Jadi jalan normal aja kita jalan ke USU. Tanpa harus melihat Google Maps ya. Wahyu pernah ke USU yuk?
Pernah pak, nggak pilih potong jalan pak. Sampai jalan yang aman pak. Yang ada polisinya pak. Ya, ya, ya. Kalau kalau siapa lagi nih ya saya tanya nih ya. Novia, pernah nggak jalan ke sini? Keluar siapa? Keluar kenapa? Novia, pernah jalan ke Usu? Pernah ke Usu? Kak, tapi nggak hafal jalan. Ah? Pernah Pak, tapi nggak hafal jalannya. Ada nggak apa? Jadi kalau mau ke Usu pakai jalan apa? Sama temen Pak. Orang mana? Orang Medan atau orang mana? Binjai Pak. Hah? Binjai. Oh, Binjai. Orang Tembung itu pak, orang Tembung. Siapa nih orang Medan dulu? Bisa apa dulu? Orang Medan ada nggak ya di sini ya? Siapa orang Medan? Sama Pak. Siapa? Si selfie pak, si selfie. Sama Pak. Sama Jaro sering ngelawak Pak. Timajaro orang Nias dia. Oke, tidak perlu Timajaro. Pernah nggak musuh? Sering pak. Dari mana? Selain yang saya sebut tadi. Gimana pak? Selain yang saya sebut, jalan Sunggal, habis itu Setiabudi. Dari mana jalan tercepat untuk menuju Usu? Menuju ke USU pak ya jelek. Kalau dari kampus 3 bagusnya lewat jalan Setiabudi pak, biar lebih dekat. Yang Setiabudi. Hmm. Apa? Enggak, maksudnya kampus 3. Kita keluar. Nah, kita belok kanan atau terus? Belok kiri pak, bisa juga lewat jalan Darussalam lurus saja terus mentok pak, bisa juga itu. Oke, ya iya, itu yang saya harapkan tadi, betul. Jadi tidak mesti kita harus belok kanan dulu ke Sunggal dulu ya kan? Pasti pak. Jangan memang awalnya ya orang yang baru tinggal di Medan beberapa bulan dia pasti mencari jalan untuk tujuan ke Usung umpamanya misalnya itu dari jalan besar ya dari jalan Pasar Hitam lah kalau saya bilang dia ikuti gitu ya dia tahunya aja itu karena dia takut ketika jalan pintas tersesat ya kan? Tapi kalau orang yang sudah paham dan tahu jalannya mungkin ke usul itu tidak perlu 15 menit ya dengan cukup berapa menit ke usul kira-kira ke usul 10 menit cukup lah ya. Oke, terus saya teruskan. Nanti kalau padam kita sambung lagi ya ininya ya. Sampai mana tadi? Ini dan lalu lintas. Kemudian ada media sosial ya udah media sosial ini udah pasti lah mesin apa namanya pendeteksi mesin ini pendeteksi wajah ya dan pengenalan gambar. Kita tahu itu gambar siapa. Masih ada di Facebook ketika kita klik tertera ini saya nggak kurang tahu seperti nggak ada lagi ya. Kita terdekatkan dia kita tahu itu siapa gitu ya. Jadi mereka udah buat mesin learning seperti itu ya. Ada deteksi wajah dan ada pengenalan gambar. Terus ya ini ada namanya proyek pembelajaran mendalam ya atau DPS pakai dia bertanggung jawab pengenalan wajah nih. Mereka mempunyai program algoritma dengan titik-titik wajah kita ini mengenal itu siapa dan tertera bisa keluar namanya. Dan kita juga sering melihat di Facebook itu orang yang minta pertemanan sama kita itu di daerah-daerah tertentu, di daerah-daerah kita gitu, atau yang ada di grup atau yang ada nomor HP di WA kita. Biasa seperti itu ya. Biasanya kan kalau kita lihat Facebook, ya ini kok tiba-tiba minta pertemanan atau ini oh ini si A, oh ini si B, oh ini kan di si apa yang tetangga sebelah gitu. Oh ini kan si ini. Kenapa dia memberikan apa gambar-gambar orang-orang terdekat kita minta perkenalan? Kenapa? Karena dia sudah sinkronisasi
Facebook ini sinkronisasi dengan Google atau dengan operator terkait dengan nomor-nomor yang ada di HP kita, nomor-nomor WA, ya. Dengan nomor-nomor itu maka Facebook kita melihat, maksudnya kita melihat Facebook orang-orang yang terdekat gitu. Tiba-tiba dia minta pertemanan gitu, atau satu lokasi, misalnya lokasi alamatnya data yang kita masukin di Facebook itu misalnya Medan Timur, Medan Selayang, Medan Elvetia, ya, atau Binjai Timur, Binjai Barat. Nah, orang-orang yang daerah Binjai Barat atau Binjai Timur itu mendekati untuk satu komunitas di Facebook seperti itu, ya. Makanya tiba-tiba dia minta pertemanan. Jadi mereka sudah melakukan DPS, ya, sudah melakukan pembelajaran mesin dengan rumus algoritma. Orang-orang yang terkait dengan nomor WA atau HP-nya itu akan berteman dalam suatu komunitas yang namanya Facebook, ya. Kemudian lanjut, ini sudah. Nah, ini ada transportasi atau komunitas atau Uber, ya. Ini menggunakan aplikasi memesan taksi. Nah, ini menggunakan machine learning sampai batas tertentu, ya. Ini menyediakan aplikasi personalisasi yang untuk kita secara otomatis mendeteksi lokasi, memberikan opsi pulang atau kantor, terkait bimbing berdasarkan riwayat dan pulang Anda. Nah, taksi ini dulu kalau kita lihat Bluebird, ya, Bluebird kalau nggak berinovasi ada aplikasi terkait dengan aplikasi online, Bluebird akan tertinggal. Ya. Kalau dulu Bluebird itu mobil biru, ya, mobil biru Bluebird yang ada di Kota Medan, ya, khususnya yang saya lihat, yang saya tanggapi, mereka sebelum ada aplikasi online ini, ya, mereka begitu di jalan raya itu mencari penumpang, ya, cari penumpang. Kita sebagai penumpang melihat mobil Bluebird ini, kalau dia tandanya lampunya di belakang itu merah berarti tidak ada penumpang. Kalau dia tanda putih berarti ada penumpang. Ya, jadi kayak model kita nyetop angkot dulu sebelum mereka berinovasi. Kalau sekarang kan sudah bekerja sama dengan online, ya. Kalau nggak salah mereka juga punya aplikasi tersendiri. Halo, sorry, habis tadi. Kita lanjut, ya. Sebentar saya share tadi, ya.
Nah, jadi eh, apa namanya tadi? Saya lupa sampai di mana tadi, sampai Bluebird ya. Bluebird itu kalau seandainya mereka tidak berkembang untuk membuat aplikasi, mereka pasti ketinggalan ya. Karena satu sisi mereka sudah punya database eh, terkait dengan nama-nama pelanggan yang mereka sudah pernah eh, memesan Bluebird, ya kan? Nah, ini nanti kalau tidak ada aplikasinya, ini susah sebenarnya ya. Apalagi mereka tidak bekerja sama dengan misalnya bendara Kuala Namu ya, terkait dengan penjemputan penumpang. Nah, seperti itu. Jadi ada aplikasi yang Uber ya, transportasi dan komunitas. Kemudian algoritma mesin learning ini berlapis di atas perjalanan bersejarah itu membuat prediksi ETA ya, yang lebih kuat dengan penerapan mesin learning. Mereka melihat akurasi sebesar 26% dalam pengiriman dan pengambilan. Kemudian ini ada rekomendasi produk ya. Misalnya kita memeriksa satu barang di Amazon ya, tetapi kita tidak membelinya saat itu juga ya, namun keesokan harinya. Nah, kita sedang menonton video di YouTube dan tiba-tiba kita melihat iklan untuk item yang sama. Anda beralih ke Facebook, saya juga akan melihat iklan yang sama. Jadi bagaimana hal ini bisa terjadi? Ya, jadi ada uh, aplikasi yang namanya rekomendasi produk ini adalah untuk melacak riwayat pencarian ya, dalam merekomendasikan iklan berdasarkan riwayat pencarian Anda. Ini adalah salah satu aplikasi learning yang paling keren lah ya. Faktanya 35% pendapat amatir dihasilkan dari rekomendasi produk. Nah, biasanya ini ada, kalau kita membuat atau memilih produk itu, kita lihat dulu apakah ini direkomendasikan untuk dibeli ya. Rata-rata kan kalau kita membeli misalnya di Shopee, kita melihat barang itu misalnya unik, cantik, kemudian menarik, murah pula ya kan. Murah ya, terjangkau lah, bukan murah, terjangkau. Nah, pertanyaannya, kalau sesuatu yang kita inginkan, produk yang kita lihat itu murah, kemudian apa namanya, produk yang kita lihat di bawahnya itu hasil terjual itu sedikit, ini kita pikir dua kali lah ya. Ya, ini maksudnya. Ya, jadi ada rekomendasi yang diberikan ya, atau kita lihat perkembangan berapa orang yang membeli produk tersebut. Jangan dua orang yang beli, kita beli takutnya kita jong ya. Jong dalam arti kata, apalagi pembeliannya itu tidak COD ya, transfer. Misalnya harga, misalnya yang sering kita cari produk-produk itu di Shopee atau jualan online itu kira-kira apa ya? Siapa yang bisa kasih recommended? Misalnya siapa, saya tanya aja lah ya. Ahmad Bakri, kira-kira kalau membeli sebuah produk di Shopee itu nyari apa, Ahmad Bakri? Apa yang terjadi? Ada yang bisa ngasih komentar? Dimas apa Mas? Nyari-nyari peralatan Pak. Rumah tangga. Untuk kerja Pak, kayak gunting, pisau, atau lem. Nyari pisau pun online ya? Iya Pak, karena kalau misalnya offline terkadang dia satu mahal dan nggak sesuai dengan yang mereknya itu Pak. Peralatan kantor berarti ya, peralatan kantor. Iya. Tapi kita harus baca dulu ya, harus baca rekomendasinya ya, atau harus baca profilnya dulu ya. Misalkan kalau kita di Shopee itu kan tidak serta merta. Oke, pertanyaan berikutnya gini Mas.
Dimas kalau mencari barang-barang tersebut, direkomendasikan dalam kota atau luar kota Medan? Nah, itu kita saat membeli tergantung kebutuhan, Pak. Misalnya kita butuh cepat, kita bisa memfilter daerah kita gitu, Pak. Misalnya saya butuh nih sekarang, saya filter itu di kota Medan, tapi harganya gitu, Pak. Butuh cepat, kota Medan lah di filter ya. Iya, kemungkinan nyampai 1 sampai 2 hari. Kalau kita mau santai-santai dan dapat voucher, bahkan ada diskon, ya bisa sampai 10.000 sampai 20.000 diskonnya. Ya santai-santai gitu, Pak. Sampai seminggu kadang mau. Betul, betul. Ya, situasi ya nanti ya. Iya, Pak, bener, Pak. Oke, terima kasih Mas memberikan Baik, tanggapannya. Pak. Kemudian saya beralih ke Wulanda Apriliani. Kira-kira apa yang sering dicari di Shopee atau di jualan online ini? Wulanda ada? Pakaian mungkin, Pak. Oke, pakaian. Pakaian itu apa kira-kira yang kita pikirkan ketika kita buka Shopee? Ya kayak baju yang mau kita mau gitu, Pak. Kayak mau baju kuliah, kemeja atau apa gitu. Oke, yang difilter kalau mau cepat Medan atau luar kota Medan? Ya kalau mau cepat ya di kota Medan, dalam kota Medan. Yang dicari kualitasnya atau kualitasnya atau harganya? Biasa sesuai deh, Pak. Biasa ada harga, ada kualitas. Terus kan kita lihat reviewan yang pembeli-pembeli sebelumnya. Oh, oke, betul, setuju saya. Ya, jadi ada apanya itu kan? Ada misalnya chattingnya ada tuh ya, sebuah produk itu ada chattingnya. Misalnya, oh, saya berterima kasih produk sampai selamat tidak pecah, mungkin begitu ya. Tidak tidak salah, kemudian ukuran pas. Nah, itu dibaca juga benar itu. Karena database itu sangat kita perlukan informasi-informasi itu. Kenapa? Saya lah ya. Saya biasanya kalau beli itu terkadang yang datang itu. Kan sekarang gini, kalau kita melihat produk, misalnya pakaian di Shopee itu cantik-cantik ya kira-kira. Bagus-bagus nggak desain warna, kemudian apa namanya eh, gambarnya bagus ya. Cuman yang kadang-kadang yang datang ternyata ukurannya nggak pas gitu. Tapi tergantung kita lah ya, tergantung yang kita baca. Kalau banyak yang recommended, ya itu kita beli aja. Oke, terima kasih Wanda telah memberikan tanggapannya. Kemudian saya ke Sigit Pramuja. Ada nggak Sigit Pramuja ini? Ada Pak. Nah, kira-kira Sigit, apa trik Sigit ketika melihat apa namanya sebuah jualan online itu yang kita inginkan? Misalnya kita beli, yang terpikirkan apakah kita langsung beli, apakah kita baca dulu produknya atau bagaimana? Baca dulu biasanya Pak, produk apa, deskripsinya sama lihat reviewnya dulu Pak, baru proses gitu. Kalau misalnya sesuai, cocok sama kita gitu Pak, baru di proses check out. Cocok, tapi harga nggak cocok tetap beli. Ya kalau misalnya satu-satunya gitu Pak, dibanding yang lain, ada lebih murah tapi reviewnya jelek gitu, saya bakal tetap pilih yang mahal Pak. Oke, oke, oke. Ya, ya. Jadi melihat kebutuhannya, kalau itu cocok kita beli ya. Sering nggak beli apa sedikit beli jualan online itu? Lumayan Pak. Sering juga ya. Oke, jadi sebenarnya saya memberikan statement-statement ini supaya kita terlatih menjawab walaupun itu apa belum maksimal benar atau pendapat saya ini Pak, saya suka gitu ya. Artinya ada hidup interaksi itu. Terima kasih Sigit. Kemudian saya beralih ke
Ini ada kuliah enggak kan? Ada kuliah setelah saya ini. Ada Pak. Ada Pak. Ada Jam 3 nanti Pak. Masih lama kan? Masih Pak. jam Masih Isya. Kenapa Novia? jam 11 Pak mata kuliah selanjutnya. Oh, jam 11 saya lanjutin aja kan ya. Kemudian saya minta tanggapan dari Novia. Novia tadi udah ya? Belum Pak. Oh belum. Wah. Oke lah, Novia dulu. Ini kira-kira tanggapan Novia apa? Di produk secara online. Apa trik-triknya? Lihat reviewannya Pak, barangnya kan biasanya pembeli-pembeli yang udah beli itu ada penilaiannya Pak, barangnya sesuai nggak dengan yang dipoto oleh penjualnya. Kalau seandainya yang kita beli itu salah, tiba-tiba datangnya nggak sesuai dengan keinginan kita, apa yang kita lakukan? Biasa Pak, kalau paketnya datang itu harus kita videokan Pak waktu ngantar paketnya. Habis itu di chat penjualnya Pak. Jangan langsung dikasih reviewan jelek bintangnya bintang 1 gitu Pak. Jadi chat dulu penjualnya, kalau penjualnya mau tanggung jawab, ya nanti mungkin ada retur Pak, pengembalian apa barang atau dananya gitu Pak. Retur itu lama nggak? Siapa yang pernah nggak retur? Retur itu lama nggak kira-kira? Kalau yang pernah saya alami itu saya nggak pernah retur barang Pak, tapi mereka yang membalikan dana Shopee-nya Pak. Oh, oke. Berarti dipulangkan uang kita ya. Iya Pak, dipulangkan. Tapi mereka suratnya sudah termasuk apa? Ya tanda kutip lah mungkin boleh ya. Iya Pak. Oke. Pengalaman berarti. Terima kasih Novia. Kemudian saya ke Wahyu nih. Wahyu kira-kira pendapat Wahyu apa ini yuk? Yang penjualan. Pendapat saya adalah tengok tengok mereknya juga Pak, sama bahannya. Sama bahan. Oke, betul. Terus kalau bahannya bagus, Wahyu Itu nggak bagus. Bahannya apa bisa kita rasakan melalui online? apa? Tadi dibilang bahannya, apa bisa kita merasakan secara online bahannya? Mungkin ada bentuknya juga. Ya, enggak maksudnya kan kalau bahan itu biasanya kalau celana kan kita rasakan dulu oh bahannya kasar gitu. Ini cuma rasakan bahannya yuk. Pakai cara apa yang melihat bahan itu? Ya apa? Jarang Wahyu beli di online Pak. Wahyu beli langsung datang ke tokonya Pak. Oh, oke. Jarang beli online ya. Oke, ya itu seputaran inilah ya. Seputaran apa tadi? Rekomendasi produk ya. Rekomendasi produk. Mudahan kita tidak tertipu untuk membelinya ya. Karena kalau sudah tertipu, misalnya dananya besar, rugi. Terima kasih yang telah memberikan pendapat ya. Kemudian kita lanjut ini. Kita lanjut. Tadi itu sudah rekomendasi produk. Kemudian ada asisten pribadi virtual ya. Nah ini asisten pribadi virtual ini membantu dalam menemukan informasi berguna ketika ditanya melalui teks atau suara. Beberapa aplikasi utama machine learning ini adalah pengenalan suara ya. Pengenalan suara ini udah ada sepertinya udah ada ya. Di aplikasi saya lupa apa namanya aplikasi pengenalan suara ini. Jadi waktu kita mendengarkan lagu, waktu kita mendengarkan lagu kita nggak tahu judulnya. Jadi ada aplikasinya, kita dekatkan aja aplikasinya itu ke lagu tersebut dan langsung ketahuan itu
judul lagu apa, ya kan? Bayangkanlah kalau seandainya ribuan ya lagu yang terekam di otak kita kata-katanya, kalimatnya, terus kadang kita menghafal atau menyanyikan sebuah lagu itu hanya ingat teksnya saja tapi judulnya enggak gitu kan. Nah, ketika kita berkaraoke, kemudian kita pingin lagu itu, kita nggak tahu judulnya apa. Nah, ini pengenalan suara sudah ada ya aplikasinya ya. Nah, jadi machine learning ini cukup luas sebenarnya ya. Bagaimana mereka mengumpulkan database, bagaimana mengumpulkan algoritma, pengenalan suara sebuah lagu ya. Kemudian banyak yang lagi ya. Ada yang masuk ya. Oke ya. Jadi itu salah satunya ya aplikasi machine learning terkait dengan asisten virtual pribadi. Kemudian konversi ucapan ke teks ya. Ucapan ke teks ini biasanya ada di apa di Google ya. Jadi konversi misalnya kita masukkan apa video YouTube tentang sebuah ceramah lah umpamanya ya, sebuah kuliah. Kita konversi, kita ingin jadi teks, ini sudah ada aplikasinya ya. Sudah ada aplikasinya, kita tinggal ketik aja di Google, misalnya kita ingin konversi video, misalnya konversi video ke teks gitu ya. Sudah ada, ini namanya convert video into text ya, ini ada di video converter nih, kebetulan saya buka. Jadi bisa ditranslate langsung ke dalam teks ya, baik file yang berbentuk MP4, terus ada berbentuk AVI, ada berbentuk PLV ya. Ada juga di berbagai platform ini sudah ada di online ya. Jadi video itu bisa kita malas menulis, misalnya resume dari video, kita bisa konversi ke teks ya, bisa konversi ke teks. Ini salah satunya yang dibuat oleh website pit.io ya. Kemudian ada pemrosesan bahasa alami, kemudian ada konversi teks ke ucapan. Nah, yang perlu kita lakukan hanyalah mengajukan pertanyaan ya, di apa jadwal saya besok, tunjukkan penerbangan saya yang akan datang. Nah, seperti itu asisten pribadi ya. Jadi asisten pribadi membuat pengingat pertanyaan terkait untuk mengumpulkan informasi. Digunakan chatbox yang diterapkan di berbagai aplikasi pemesanan makanan, situs pelatihan online, dan juga aplikasi komputer. Nah, ini ada juga aplikasi machine learning itu adalah mobil mengemudi sendiri ya. Ini produk dari Tesla. Salah satu machine learning yang paling keren itu ada di sini, yaitu orang-orang sedang menggunakannya. Pembelajaran mesin memainkan peran yang sangat penting dalam self-driving car ya. Ini sudah ada di Arab Saudi, sudah ada, mungkin di Jepang juga sudah ada, di kota-kota maju sudah ada ya. Jadi kecerdasan buatan terkait dengan mobil bisa mengemudi sendiri ini sebenarnya sudah ada di komputerisasi dari jarak jauh ya. Mungkin di satu sisi mobil ini sudah ditanamkan alur-alur lalu lintas yang akan dituju oleh penumpang ya. Jadi kecerdasan buatan ini untuk mengantarkan penumpang ke tujuannya ya. Jadi salah satu mereka bekerja keras dengan perangkat NVIDIA ya. NVIDIA ini perangkat kalau di perangkat game ya. Kebetulan mereka ini bersama dengan Tesla menyatakan bahwa modelnya untuk mendeteksi orang atau objek apapun. Model ini bekerja pada pembelajaran mendalam atau deep learning ya, untuk mengumpulkan data dari semua kendaraan pengemudinya. Ia menggunakan sensor internal dan eksternal, merupakan bagian dari IoT. Ini kaitannya IoT juga ya. Nah, data otomotif akan memiliki nilai yang sangat besar, yaitu 750 miliar, dan mahal juga ya. Terus ada penerapan harga dinamis ya. Nah, ini
termasuk aplikasi machine learning juga. Kemudian ada penerjemah, ya, ada streaming video daring atau Netflix. Nah, ini nanti saya share aja bahannya ya. Ada juga pendeteksian penipuan, ya. Sebelum kita ditipu kita bisa baca. Ini salah satu ada 10 recommended yang dikeluarkan oleh apa ini? Edureka, ya. Edureka, aplikasi-aplikasi machine learning, ya. Ini sudah kita lihatkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian saya ingin sampaikan di saya tutup dulu, sebentar. Coba dibuka kameranya, kita foto dulu. Ada yang kerja nggak? Nggak ada yang buka kamera. Cuma yang buka kamera ini ada Wahyu, terus Jairun, terus Dimas, Ahmad Nurdin Nasution. Yang lain nggak buka kamera. Oke, sebentar saya ambil dulu ya. Oke, sudah. Jadi yang perlu saya sampaikan yang pertama, pengumuman UAS sudah ada ya, sudah keluar. Belum, Pak. Belum. Sudah Pak, sudah. Sudah, Pak. Belum ya. Sudah. Ya Pak, sudah Pak. Pak, Pak itu UAS nanti daring atau offline, Pak? Oke, sebentar saya lihat dulu ya apanya di portal itu. Iya, banyak bagus. Offline ya. Oke, Pak. Tetap muka kan, Pak? Tetap muka ya. Oke, thank you, Pak. Oke. Kemudian ini yang mau saya sampaikan, mungkin dari kita tadi kan ada yang masalah tentang uang kuliah yang belum bayar di termin berapa? Termin 6 ya. Kalau ganjil 6 ya. Ini kalau misalnya sebelum nilai keluar umpamanya ujian itu tanggal 25 umpamanya ya. Ini tanggal 25. Ini pengalaman saya. Ujian pembelajaran mesin ini tanggal 25. Kemudian input nilai bagi dosen itu berjalanlah seminggu atau 2 minggu ya. Jalanlah seminggu atau 2 minggu. Itu dosen sebenarnya udah ngasih nilai. Namun karena kita belum melakukan pelunasan, itu kan T itu masalah ya, tunda itu ya, T tunda. Nah, begitu dibayarkan registrasi keuangannya, itu langsung refresh saja, langsung ada nilainya. Itu satu, ya, langsung ada nilainya. Kalau B, kalau dosen ngasih A atau B tertera di situ, ya kan? Yang kedua, kalau mahasiswa saya yang inilah, kalau mahasiswa saya pembelajaran mesin ini, jujur saya nggak melihat nilai. Mudah-mudahan saya mengikuti, saya bagi yang terbaik, ya. Saya nggak melihat nilai. Asalkan kasih tahu aja kendalanya Pak. Semalam saya pertemuan ini saya nggak ikut, saya belum mengajar. Kasih tahu aja, ya. Saya terbuka. Pak, bertanya Pak. Itu yang soal Pak S itu Wahyu udah benar 2 Pak, 20 jadinya Pak. Iya, soal itu nanti yuk. Oh. Ya berbeda dengan soal UTS sama soal biasa. Karena kan ini itu beda ya Pak. Kirain udah disamper Pak. Makanya Wahyu detektor ini Pak. Benar 2. Oke Pak. Nanti saya campur aja. Ada yang saya ambil dari UTS, ada yang saya ambil dari tugas biasa, saya campur aja. Ya. Tapi prinsip dasar saya kerjakan aja maksimal ya. Kerjakan aja maksimal.
nggak usah Oke, Pak. nyontek lah, nggak usah nyontek, tetap saya hargai, ya. Oke, Pak. Nggak usah nyontek, yang penting maksimal kerjakan, ya. Ya, Pak. Hadir UAS, kemudian saya mau nyampaikan apa tadi ya? Ya hadir UAS, ya hadir UAS, kemudian kasih tahu kesalahannya apa, sudah segerakan, ya. Kemudian Oke, Pak. ketika nanti misalnya lah ya, misalnya kita kan beda-beda nih, uang kan masing-masing ada yang orang tuanya belum dapat apa namanya bonus gaji dan lain sebagainya kan itu biasa, atau kita yang belum dapat, kita bekerja tapi belum dapat gaji misalnya gitu kan, mungkin dapat gajinya nanti tanggal sekian gitu. Harapan saya satu, ya tetap dijaga soal pembayaran itu. Kalau misalnya semester genap itu masuk di tanggal apa? Biasanya itu semester genap bulan apa? Bulan 3 lah ya, bulan 3 kita bilang, bulan 3. Ya, bulan 3. Awal bulan 3. Misalnya tanggal 1 itu sudah masuk bulan semester genap, ya kan? Bulan 3 tanggal 1 umpamanya. Nah, di tanggal 2 bulan 2 itu, bulan 3 itu, tanggal 2 bulan 3 itu sudah nggak bisa lagi bayar. Itu sudah nggak bisa lagi bayar, otomatis nilai kita itu udah dikunci habis. Gitu. Udah Pak, udah sama sekali mau kita bayar di tanggal 3, tanggal 2 itu biar bohong nggak mau lagi tahu. Kita dianggap non aktif. Nah, jadi harapannya sebenarnya sebelum masuk pengisian KRS semester genap masih bisa dibayar seperti itu, ya. Tapi regulasi kita nggak tahu. Tapi intinya jaga-jagalah supaya jangan sempat di semester ganjil ini kita nonaktif. Harapan saya itu, ya, jangan nonaktif. Kalau saya nilai kasih yang terbaik nanti. Jadi datang, kerjakan, ada tugas, ada komentar, ada apa di Google Class yang belum diisi aja, ya, walaupun itu terlambat. Oke. Oke, Pak. Thank you ya, Pak. Ya, ini saya terima kasih kepada yang telah hadir, ya, ada Dimas, kemudian ada Walanda, ada Sigit, Jamajaro, Novia, Ahmad Farudin, Nadia Putri, Yaskia Alfarisi, Amanda Fadila, Rizky, Khairul Raja, Silvi, Anis, dan Delvi. Terima kasih. Saat ini mungkin ada kegiatan lagi mahasiswa-mahasiswa di dalam ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.